Saudara, kita akan melanjutkan lagi pelajaran kita mengenai godly character. Kali ini kita sedang masuk ke dalam buah-buah daripada karakter. Nah, kita akan melihat saudara, pada minggu yang lalu kita sudah sampai mempelajari mengenai ada 7 benefit daripada firman Tuhan di dalam hidup kita. Ada 7 benefit. Dan saya percaya dan saya harap saudara sudah mempelajarinya lagi 7 benefit itu. Nah, saudara, mari kita melihat, kita sedang merenungkan dari Matius pasal yang kelima yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, mari kita lihat di sini. Mengapa Tuhan berkata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran? Saudara, di dalam tubuh kita semua tahu ya, kalau tubuh kita ini sehat, maka tubuh ini punya rasa lapar dan haus, gitu kan? Kalau kita sedang lapar, kita merasa lapar kalau tubuh kita sehat. Tetapi kita tahu bahwa kalau tubuh kita ini sakit, seringkali kita tidak kepengen makan, tidak merasa lapar, tidak merasa haus. Dan kita tahu pada saat kita tidak merasa lapar dan haus, kita tidak kepengen makan sama sekali, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak benar pada tubuh kita. Tubuh kita itu mungkin sakit. Orang yang sakit biasanya tidak mau makan, tidak mau minum. Nah, itulah sebabnya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, kebenaran itu adalah makanan untuk jiwa, untuk hati kita, untuk jiwa kita. Nah, jadi kalau seumpama kita tidak mempunyai kehausan dan kelaparan akan kebenaran itu, maka menunjukkan bahwa ada ketidaksehatan di dalam hati kita atau di dalam jiwa kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kalau kamu merasa haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, saudara ingin belajar firman Tuhan, saudara ingin mengetahui apa kehendak Tuhan, saudara ingin mengetahui janji-janji Tuhan, itu menunjukkan bahwa hati saudara itu healthy, jadi sehat. Nah, itulah sebabnya kita perlu mengerti akan hal ini. Nah, sekarang saudara-saudara nomor 1 dulu, lihat, cek hati saudara. Apakah saudara punya kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan, akan kebenaran ini atau tidak? Kalau saudara tidak merasa ingin belajar, saudara tidak merasa ingin baca firman Tuhan, ingin mengetahui janji-janji Tuhan, maka mungkin jiwa saudara sakit. Mungkin hati saudara tidak healthy. Itulah sebabnya mari kita sekarang teruskan pelajaran kita. Ya, Tuhan ingin agar kita mempunyai kehausan dan kelaparan akan firman Tuhan. Kalau kita merasa lapar akan firman Tuhan, maka kita akan ambil firman Tuhan itu. Kita akan baca, kita akan makan firman Tuhan itu. Nah, sekarang kalau kita punya kelaparan dan kehausan akan kebenaran, apakah yang terpenting daripada pada waktu kita membaca firman, pada waktu kita memakan firman itu dan memakannya, apa yang paling penting di dalam semuanya itu? Mari kita melihat dari Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 3 sampai 3. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Mazmur pasal yang ke-1 ayat 1 sampai dengan 3, saudara mestinya hafal, dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi saudara dikatakan, berbahagia orang yang tidak berjalan di dalam nasihat orang fasik. Jadi orang yang tidak mencari pertolongan atau informasi atau nasihat daripada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan.
Tuhan berkata berbahagia kalau kita tidak mencari nasihat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan dikatakan tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan atau firman Tuhan. Nah, hari ini kita sedang belajar mengenai lapar dan haus akan kebenaran. Tuhan berkata berbahagialah orang yang mempunyai kelaparan dan kehausan akan Taurat Tuhan atau firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau orang itu merenungkan firman itu siang dan malam, apa akibatnya? Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apapun yang diperbuatnya berhasil. Jadi kita lihat di sini, kalau dari menurut ayat yang baru kita baca adalah dikatakan bahwa berbahagialah orang yang suka akan Taurat Tuhan, ya, yang dikatakan yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Bukan cuma suka akan firman saja, tetapi merenungkan. Nah, mari kita melihat Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saudara kalau nggak keburu buka, saudara catat ayat-ayatnya dan saudara renungkan kembali. Di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-8 dikatakan begini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, saudara, di sini jelas sekali. Joshua mengatakan, kamu ingin agar perjalanan hidupmu berhasil, kamu ingin agar hidupmu beruntung, dan dia katakan syaratnya untuk mempunyai kehidupan yang beruntung, mempunyai kehidupan yang berhasil adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Nah, dari dua ayat ini, Mazmur pasal pertama dan Yosua pasal pertama ini, Mazmur pertama ayat 1-3, Yosua pertama ayat yang ke-8, dikatakan bahwa merenungkan firman Tuhan itulah kuncinya untuk membuat hidup kita berhasil. Hidup kita berhasil. Nah, saudara, mari kita melihat. Sebetulnya sangat sulit untuk kita bisa mentaati firman Tuhan kalau kita tidak merenungkan firman Tuhan dahulu. Kalau firman Tuhan itu belum kita renungkan, firman itu belum sampai ke dalam hati kita. Nah, kalau firman itu belum sampai ke dalam hati kita, sangat sulit untuk kita mentaati firman itu. Karena firman itu belum ada di dalam hati kita. Ya. Dan apa gunanya kita mempunyai firman Tuhan kalau kita tidak mau mentaatinya? Jadi useless kita tahu firman tetapi kita tidak mau mentaati. Sebab itu kita mesti mengerti bahwa kita perlu firman itu, kita terima firman itu, jangan stop sampai mengerti saja. Kita harus merenungkannya siang dan malam, karena perenungan itu adalah sama dengan digestion. Jadi pencernaan. Kalau makanan jasmani itu dicernakan, begitu kita makan kita kunyah. Kunyah itu sudah merupakan starting point di dalam pencernaan. Setelah dikunyah, masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam, dicerna. Nah, kalau sudah dicerna itu, barulah makanan yang kita makan itu bisa diserap nutrisinya untuk memberi kekuatan kepada tubuh. Sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu pada waktu kita terima, entah kita baca firman, mendengar khotbah, itu kita terima. Nah, begitu kita terima itu sama seperti kalau makanan masuk ke dalam mulut, kalau ini masuk ke dalam telinga, kemudian masuk ke dalam pikiran kita. Nah, pikiran kita mengerti, jangan stop sampai di situ. Kalau kita baru mengerti di sini, saudara, itu belum kita miliki. Belum ada gunanya buat kita. Tetapi kalau dari sini kita kunyah, sama seperti makanan, kalau masih di mulut, belum ada gunanya buat tubuh kita. Sampai kita telan dan dicerna,
baru akan ada gunanya. Demikian juga kalau apa yang kita mengerti, dengar, mengerti, sampai di situ saja, itu belum ada gunanya buat kita. Nah, di sini dari 2 ayat bacaan tadi yang kita baca, itu perkataan direnungkan. Itu adalah dicerna. Supaya dari sini pada saat dicerna itu akan masuk sampai ke dalam hati. Nah, karena dari dalam hati itulah akan terpancar kehidupan. Segala sesuatu yang baru sampai di sini belum akan terpancar di dalam kehidupan kita. Tetapi yang sudah masuk ke dalam hati itu yang akan terpancar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, sebab itu kita akan merenungkan sekarang atau kita akan mempelajari mengenai apa sih merenungkan itu. Ya, merenungkan itu apa? Di dalam Webster Dictionary, meditate itu berarti, meditate means to reflect on, or to muse over, or to contemplate, or to purpose, to engage in contemplation or reflection. Sekali lagi ini barangkali ada saudara yang mau mencatat, dikatakan bahwa meditate means to reflect on, or to muse over, or to contemplate, or to purpose, to engage in contemplation or reflection. Itu artinya daripada kata meditate di dalam Webster Dictionary. The synonym daripada meditate itu adalah to ponder, mikir gitu, to ponder, okay? Di dalam bahasa Hebrew-nya, kata meditate itu berarti reflecting, to speak, to study, to murmur. Murmur tuh ngomong di dalam, ngomong, berbisik. To murmur, to reflect upon something. It has the idea of murmuring sound. Jadi kalau kita sedang merenungkan sesuatu, kita bilang, oh, jadi Tuhan itu gembalaku. Misalnya ya, kita lagi baca, Tuhan adalah gembalaku. Oke, jadi Tuhan itu gembalaku. Nah, kita murmur itu begitu. Ngomong sendiri, ngomong kepada diri sendiri, itu murmur. Nah, jadi di dalam bahasa Hebrew-nya itu mengandung kata murmuring, jadi murmur gitu. The murmur, jadi bicara kepada diri kita sendiri. Itu artinya daripada meditate. Ya, jadi kalau kita sudah mengerti dengan pikiran kita, jangan cuma stop sampai di sini. Jangan kita puas karena kita sudah mengerti. No, kita harus renungkan, dan pada waktu kita merenungkan itu, kita reflecting diri kita untuk kita bisa menaruh diri kita di dalam firman itu. Seperti itu. Itu adalah merenungkan. Nah, sekarang mari kita melihat di dalam kenapa kita perlu merenungkan firman itu. Karena sebagaimana kita makan makanan jasmani, setelah dikunyah, gunanya adalah dikunyah untuk kita bisa menyerap nutrition dari makanan itu. Sehingga nutrition itu akan memberikan kekuatan kepada tubuh kita supaya tubuh kita bisa berfungsi. Seperti itu kan. Demikian juga firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah makanan buat roh kita, buat hati kita. Makanan buat jiwa kita. Nah, kalau kita makan, kemudian kita renungkan, yang artinya digestion atau dicernakan, direnungkan, dicernakan, baru setelah dicernakan itu masuk ke dalam hati kita. Disitulah kita baru bisa menyerap nutrition atau kegunaan daripada makanan rohani ini untuk masuk ke dalam hati kita, untuk memberikan kekuatan di dalam hati kita. Saudara, kalau makanan tubuh itu memberi kekuatan pada tubuh, kalau makanan rohani itu memberi kekuatan ke dalam hati kita. Nah, seorang yang hatinya kuat, saudara, dia akan bisa menghadapi persoalan apapun juga di dalam hidupnya. Tidak menjadi soal, ada badai menyerang, misalnya kesulitan menyerang, kalau hatinya established, dia bisa kuat menghadapi semuanya itu dan dia tidak akan collapse. Mari kita lihat di dalam Proverb
atau Amsal 14 ayat yang ke-30. Ini dalam bahasa Inggrisnya saya bacakan. Proverb 14 ayat yang ke-30 dikatakan begini. A sound heart is life to the flesh. A sound heart is life to the flesh. Atau saya bisa terjemahkan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Ya. Jadi saudara bisa punya makanan buat tubuh kita seenak-enaknya, segala macam. Tetapi kalau hati saudara tidak kuat, tidak sehat, kita bisa lemah. Jadi kondisi hati kita itu perlu sekali dipertahankan, diperhatikan supaya selalu sehat. Itu yang kita perlu mengerti. Jadi arti jasmani daripada ayat itu yaitu kalau kita mempunyai strong heart, maka kita akan mempunyai healthy body. Kalau hati kita strong, maka tubuh kita akan menjadi healthy, akan menjadi sehat. Itu. Nah, jadi semua tergantung di dalam kondisi hati kita. Tuhan berkata, dari dalam hati itu akan terpancar kehidupan. Hidup kita akan penuh dengan ketakutan, worry, atau cemas, atau perasaan frustrasi, atau perasaan stres. Tergantung kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kita itu healthy, karena diberi makanan rohani, sampai hati kita kuat, a strong heart gitu, maka kita akan mempunyai healthy body. Ya. Saudara tahu ayat di dalam Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Jadi obat yang manjur itu yang membuat kesehatan tubuh kita itu kalau hati kita gembira. Hati kita gembira dan tenang kalau kita mempunyai makanan rohani yang healthy yang kita masukkan ke dalam diri kita. Jadi saudara di sini kita harus mengerti, jadi sebagaimana kita melihat sekarang. Kalau kita makan makanan jasmani, kita makan makanan segala yang buat mulut kita jasmani. Ada 4 hal yang penting pada waktu kita makan. Yang pertama adalah kita penting makan good food. Makanan yang good, jangan makanan yang jangan junk food. Makanan yang good kita perlu. Nomor 1, good food kita perlu. Yang kedua, good digestion. Pencernaan yang baik. Kita bisa makan makanan yang healthy, tetapi kalau pencernaan kita nggak baik, nggak terlalu banyak gunanya. Yang ketiga adalah kita perlu good exercise. Ya, setiap orang banyak yang pergi ke gym untuk exercise. Kita perlu good exercise. Dan yang keempat, kita perlu good rest. Itu buat tubuh kita. Jadi buat tubuh kita healthy, kita perlu good food, kita perlu good digestion. Ketiga, kita perlu good exercise. Yang keempat, kita perlu good rest. Ada 4 poin yang kita perlu. Nah sekarang, dari 4 ini, yang terpenting adalah digestion. Good digestion. Sebab biarpun makanannya sudah good, ya, saudara punya carrot, saudara punya sayuran, saudara punya semua cucumber, saudara makan, tetapi nggak punya digestion yang baik, nggak ada gunanya. Sebab semua makanan yang baik itu tidak bisa diserap nutritionnya, karena tidak mempunyai digestion yang baik. Sebab itu semuanya yang terpenting adalah good digestion. Nah, demikian juga kita harus mengerti kalau di dalam hal natural kita perlu digestion atau pencernaan yang baik, demikian juga di dalam hal rohani. Kita perlu makan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Itu adalah good food buat hati kita. Makan makanan rohani. Tetapi makanan rohani ini kalau tidak dicerna, gak ada gunanya. Saudara, saya katakan berkali-kali bahwa ada banyak orang Kristen yang sudah ke gereja 25 tahun, 30 tahun. Tetapi kalau menghadapi sesuatu yang mengejutkan sedikit saja, panik. Gak tahu how to handle semua itu. Kenapa? Karena hatinya tidak established. Nah, mengapa hatinya tidak established? Karena segala makanan rohani yang mereka makan itu tidak didigest.
tidak direnungkan. Sebab dari kita makan melalui telinga kita atau pikiran kita, kita makan firman itu sampai masuk ke dalam hati, itu perlu digestion. Banyak orang Kristen senang ke gereja, bukan senang, dia harus rutin ke gereja, setiap minggu ke gereja, dengerin firman Tuhan 40 menit, dan kemudian dia puas, sudah selesai. Ya. Berapa lama kemudian ditanya, apa tadi? Pelajaran apa yang kamu dapat? Lupa. Kenapa lupa? Karena belum sampai ke dalam hati. Kenapa belum sampai ke dalam hati? Karena belum didigest, belum direnungkan. Nah, itulah sebabnya kita harus mengerti bahwa perenungan itu penting sekali. Ya. Nah, dalam kehidupan rohani kita dikatakan bahwa good food itu adalah firman Tuhan. Mari kita lihat di dalam Deuteronomy, Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8, mari kita lihat ayat yang ketiga. Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang ketiga. Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang Israel pada waktu mereka berjalan di padang belantara dari Mesir menuju ke Kanaan. Di dalam ayat yang ketiga dari Ulangan pasal 8, Musa berkata begini, jadi ia, yaitu Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Nah, saudara tahu kan ayat ini? Tuhan Yesus quote ayat ini pada waktu dia dicobai oleh iblis. Pada waktu iblis berkata, jadikan batu ini menjadi roti. Karena pada waktu itu Tuhan Yesus sedang lapar. Dia baru berpuasa 40 hari. Iblis mencobai Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, it is written, sudah tertulis. Manusia tidak hidup hanya dengan roti saja, tetapi dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, jadi saudara, dari ayat ini kita tahu, firman Tuhan itu penting. Kita bisa makan makanan yang banyak untuk tubuh kita, makan roti, makan semua. Tetapi kalau hati kita gelisah, hati kita susah, hati kita tidak established, saudara, hidup kita kalang kabut. Ya. Jadi jangan kita bersandar kepada makanan jasmani. Tuhan berkata bahwa yes, makanan jasmani to sustain tubuh kita. Tetapi kata Tuhan, manusia bukan hanya makan roti saja, tetapi dia harus hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena firman yang keluar dari mulut Allah itu, kalau saudara makan, saudara digest, akan masuk ke dalam hati. Sehingga saudara mempunyai hati yang established. Dan hati yang established itu yang akan membuat kehidupan saudara berhasil. Di situ. Jadi kita mengerti ini. Kemudian kita melihat kita memerlukan good digestion. Ya, tadi good food. Deuteronomy katakan bahwa bukan manusia itu bukan hidup dengan roti saja, tapi dengan tiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sekarang kita lihat, kita perlu good digestion. Mari kita baca Mazmur 119. Mazmur 119 ayat yang ke-97. Mazmur 119 ayat yang ke-97 katakan, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oh, how I love your law. It is my meditation all the day. Jadi di sini Daud berkata bahwa yang dia sukai adalah meditate upon firman Tuhan itu all the days, all the day. Nah, jadi kita perlu digestion. Tadi kita udah baca dari Mazmur 1 dan dari Joshua 1. Kita perlu merenungkan, meditate. Kemudian kita perlu good exercise.
good exercise ya. Kalau saudara boleh makan good, boleh punya pencernaan yang good, tapi saudara perlu juga exercise. Tubuh ini perlu di exercise, saudara. Nah, mari kita melihat demikian juga firman Tuhan berkata bahwa kita perlu exercise. Setelah kita baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu, hati kita menjadi kuat oleh firman Tuhan, kemudian kita perlu exercise. Mari kita lihat ayatnya dalam exercise ini. Maksudnya exercise itu kita harus put the word of God into practice di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dikatakan di dalam 1 Peter 1 ayat 22, 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-22. Dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Jadi dikatakan karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Jadi kita perlu exercise. Kebenaran yang kita sudah terima, yang kita sudah renungkan sampai masuk ke dalam hati kita, itu jangan didiamkan. Kita mesti praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Praktis itu. James 1 atau Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-22. James 1 ayat 22 mengatakan begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu adalah exercising. Apa firman yang kita sudah dengar, yang kita sudah renungkan masuk ke dalam hati kita, latih di dalam kehidupan kita. Kita harus exercise firman itu. Jadi jangan hanya sekedar mengerti, jangan sekedar menyimpan saja, tetapi mulai praktekkan, exercise. Kita harus exercise. Kemudian the next adalah kita perlu good rest. Kita perlu good rest ya. Kita tahu di dalam Matius pasal 11 ayat 28 29. Matius 11 ayat 28 29 Tuhan berkata, "Come unto me," katanya, "kamu yang lelah dan heavy laden." Mana sih, coba mari kita baca Matius 11 supaya jelas, ini Bible study, jadi perlu dibaca. Matius 11 ayat 28 29. "Marilah kepadaku," kata Tuhan Yesus, "semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Nah, jadi Tuhan mengajarkan kita untuk belajar to rest. Dan bagaimana juga kita bisa belajar rest? Tuhan mengatakan juga di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Ya, wait upon the Lord. Tuhan berkata bahwa wait upon the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Jadi kita harus belajar untuk wait upon the Lord. Rest di dalam Tuhan. Percaya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, pasti Tuhan perform. Nah, sebab itu yang penting kita hidup di dalam firman, yang penting kita percaya dan beriman kepada apa yang Tuhan sudah katakan. Dan rest di dalam Tuhan. Biarkan semuanya akan Tuhan jadikan menjadi kenyataan. Kita harus belajar untuk resting di dalam Tuhan. Dari 4 hal di atas itu, sekali lagi, yang paling penting adalah meditation atau digesting upon the word of God. Ya. Kalau kita cuma makan firman atau kalau firman itu dimakannya melalui telinga kepada pikiran kita. Kalau kita cuma sampai di situ, saudara, firman itu tidak akan menjadi apa-apa sebelum saudara kunyah, cerna sampai masuk ke dalam hati. Itulah sebabnya kita akan fokus ke dalam meditate firman Tuhan. Kalau kita meditate firman Tuhan itu, maka
7 benefit yang kita pelajari minggu yang lalu itu akan berguna bagi kita, akan menjadi kenyataan. Tetapi kalau kita tidak merenungkan firman ini, maka 7 benefit itu bisa tidak terjadi pada diri kita. Jadi saudara, kita harus perhatikan ini dan kita harus tahu, jangan cuma kita dengar firman saja. Karena saudara, mendengar firman itu gampang. Saudara cek lagi YouTube aja, ada banyak khotbah. Tetapi yang penting bukan perkara datang ke gereja, bukan perkara itunya. Banyak orang mementingkan, saya sudah ke gereja tadi pagi. Yes, ke gereja, nggak apa-apa. Bagaimana firmannya? Apa yang saudara sudah lakukan dengan firman itu? Apakah sudah direnungkan? Apakah firman itu baru sampai di sini atau sudah sampai di sini? Itulah yang kita perlu mengerti. Jadi saudara, sekali lagi hari ini kita belajar mengenai meditation. Ya, kita akan teruskan minggu depan dan saudara ingat baru sampai di sini. Dan minggu depan kita akan teruskan lagi dan saudara akan tahu apa gunanya Tuhan berkata, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan oleh Tuhan. Sampai di sini dulu.